Selamat sore Bu Yulia, apa kabar? Selamat sore, baik alhamdulillah. Iya, Ibu mental masih aman ya Bu? Sudah 2 yang berlalu. Mudah-mudahan lagi, cantik-cantik. Mudah-mudahan ya. Cantik-cantik. Ibu juga cantik. Iya, sudah berbunyi Ibu. Ibu boleh ke depan Bu? Jadi saya boleh nanti agak-agak merosting Ibu. Ibu, kalau dipukul-pukul itu jadinya kayak mukul beduk Ibu. Oh, jadi cukup gini. iya. Halo? Halo, tes. Nah, Ya, Masya Allah sekali. Ibu Yulia, Ya, dari dokter jadi istri pejabat. iya. Sekarang disuruh menjadi komika, sudah siap? Ya itu dia saya kaget ini. Sudah mempersiapkan berapa lama? Saya barusan degan itu yang baris kedua ini. Mulai deg-degan Ibu ya? Tapi gak apa-apa, biar Ibu lebih rilis, Ya. lepaskan saja Ibu. Langsung saja, inilah dia, Ibu Dokter Yulia. Ya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang perdana kali ya bagi saya ini hadir di sini, apalagi tadi saya sudah melihat ya. Tapi alhamdulillah dua-duanya jadi contekan. Terima kasih banyak. Memang sengaja ditaruh saya di belakang supaya belajar dulu pada pakarnya ya. Ya. Jadi saya ini tadi sudah disampaikan, saya itu sebenarnya baru 1,5 bulan menjadi bekerja di Kalimantan Timur. Jadi dilantik menjadi ketua tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur itu baru 1,5 bulan. Nah ini tapi sebelumnya saya sudah mendampingi suami juga sebagai ketua PKK di Sulawesi Barat. Jadi dari Sulawesi Barat ke Kalimantan Timur itu tinggal naik ferry. Naik ferry hanya bayar 180.000 sampai itu ke Kalimantan Timur, ke Balikpapan. Ya, jadi sudah pernah terbiasa 1 tahun di Sulawesi Barat, lalu kemudian ditugaskan di Kalimantan Timur. Nah, ini saya memang saya sehari-hari itu sebenarnya tadi sudah disampaikan bekerja di Kementerian Kesehatan sebagai salah satu staf. Lalu kemudian ditugaskan ke Sulawesi Barat setahun. Setelah itu selesai bulan Mei 2023. Lalu saya senang itu selesai ya, karena saya kembali ke habitat saya sebagai salah satu staf di Kementerian Kesehatan. Senang sekali ya, karena bisa tampil apa adanya seperti itu ya. Dan sesuai juga dengan pendidikan. Nah tapi ya alhamdulillah juga ya ternyata akhirnya Pak suami ternyata masih dipercayai juga untuk menjadi pejabat gubernur ya di Kalimantan Timur di Oktober kemarin, tanggal 1 Oktober. Ya, jadi saya bertugas di Kalimantan Timur. Nah ini terkait dengan ini tadi saya baca-baca ya, ini acara apa begitu ya Bu? Acara apa ya, jadi kemudian saya lihat ini ada 4 tema, lalu sesuai dengan saya apa, waduh ini saya nggak cocok semuanya, nggak ada satupun yang cocok untuk pendamping ya, bukan pendamping sesuatu yang bisa dibanggakan ya, karena saya datang Bapak pergi. Jadi kayak kemarin saja contohnya sering sekali saya seperti itu. Beliau datang di Balikpapan, beliau datang siangnya jam 12, saya berangkat jam 6 sorenya. Kemudian minggu yang lalu juga begitu, saya datang ke Balikpapan, beliau berangkat ke tempat yang lainnya. Seperti itu terus ya, bersilang-silang terus. Jadi apanya ini pendampingnya? Pendamping apa ini yang mau ditampilkan? Ya jadi tapi begitulah ya, karena kami ini ditugaskan adalah untuk terutama untuk 2 organisasi ya. Jadi Bapak menjalankan tugas, kami para istri juga menjalankan tugas. Jadi memang sering nggak cocok jadwalnya, tapi kita harus sama-sama amanah ya menjalankannya. Jadi ya jadi seperti itu. Jadi tidak ada romantisnya selama saya bertugas. Baik di Sulawesi Barat maupun di Kalimantan Timur, gak ada romantisnya. Iya.
Jadi benar-benar kita bertukar-tukar seperti itu ya, bekerjanya. Pernah juga satu kali saya tuh senang kalau ada kegiatan yang memaksa gubernur dengan istri gubernurnya hadir di satu acara ya. Pernah kami PKK itu biasanya sekali setahun tuh ada hari kesatuan gerak PKK ya. Dan itu adalah harus diharapkan itu Pak Gubernurnya hadir. Ternyata baru diharapkan hadir Pak Gubernurnya sakit perut, batal. Akhirnya saya terpaksa berdiri sendiri juga, Pak Gubernur nggak hadir. Ya kemarin juga acara di Balikpapan. Nah ini mau ada acara Pak Gubernur juga yang mau memberikan sambutan. Tahu-tahu beliau ada kegiatan dan saya dioperkan di sana, harus duduk di sana mengikuti acara sampai selesai. Nah jadi tidak ada romantisnya. Bekerja juga seperti itu ya. Kadang beliau sampai jam 1 malam baru tidur. Lah saya kan nggak mungkin. Ya sudah berumur harus jaga kesehatan begitu ya. Apalagi sering difoto. Jadi kulit harus dijaga baik-baik. Jadi harus cepat tidur ya. Jadi nggak ada romantisnya. Ya alhamdulillah saya sih sama beliau itu mungkin Allah tuh maha adil. Saya itu sudah pacaran dari suami saya itu dari kelas 3 SMP. Iya. Jadi mungkin itu adalah kompensasi yang lama. Pacaran di awal SMP lalu sekarang dikasih yang begini. Gak ada ketemunya, gak ada romantisnya. Ya. Jadi kalau saya mewakili Kalimantan Kalimantan Timur saya benar-benar gak percaya diri ini. Jadi saya menyampaikan pada Pak Faisal ini, saya kan baru 1,5 bulan Pak di Kalimantan Timur, lalu saya mewakili ini Kalimantan Timur, gimana ini gitu ya. Tapi karena saya Kalimantan Timur butuh mempromosikan, nah saya berharap memang hadir di sini, maksudnya salah satu adalah mempromosikan pakaiannya salah satunya. Pakaian Kalimantan Timur ya, diharapkan nanti ini dengan adanya IKN yang mau launching nanti tahun depan, ya di bulan Agustus 2024 ya kami mengharapkan nanti masyarakat Indonesia itu kenal dengan pakaiannya Kalimantan Timur ya. Jadi makanya saya mau berdiri di sini Bu. Ya jadi 1,5 bulan saya di Kalimantan Timur. 1,5 bulan di Kalimantan Timur. Yang pertama saya ditanyakan adalah saya dilantik 1 Oktober. Yang pertama saya tanyakan adalah bagaimana dengan kegiatan PKK di sini? Bagaimana dengan kegiatan Dekrenas dari sini? Kemudian ibu-ibu menjawab, Bu, udah hampir selesai semua. Alhamdulillah. Berarti saya masih bisa adaptasi. Alhamdulillah sampai selesai. Udah hampir selesai semua. Tinggal 1 kegiatan. Dekrenasda juga sudah selesai semua, tidak ada lagi. Yang ada hanya PKK. Alhamdulillah. Tahu-tahu kemudian saya ternyata dikunjungi tamu. Pimpinan saya lagi, jadi saya masih menjadi pengurus PKK pusat. Jadi pimpinan ini datang ke Kalimantan Timur. Mungkin beliau mau lihat saya, apakah selama saya bertugas waktu itu baru 2 minggu. Jadi beliau datang dengan serombongan banyak. Dan beliau bertanya ini apa. Waduh saya nggak tahu satu pun jawabnya. Apakah ini kita naik speed Pak, Bu, jadi tamunya datang, sakingnya kita ingin memperkenalkan Kalimantan Timur, kita ajak datang ke Samarinda, lalu melewati tol, ya lewat tol 2 jam, terus ke Balikpapan, dari Balikpapan terus menuju ke IKN, Ibu Kota Negara Nusantara, Ibu Kota Negara ke IKN. Nah dari Samarinda naik mobil, dari Balikpapan ke IKN itu naik speed karena lebih cepat kalau mau ke IKN. Langsung ke IKN, jadi hanya membutuhkan sekitar 15-20 menit naik speedboat naik ke sana. Nah di sana itu sudah sepanjang laut itu ada itu namanya jembatan-jembatan. Nah saya ditanya, ini apa, buat apa, bagaimana, apa kendaraan bisa lewat segala macam. Nah saya tidak bisa jawab. Ya, jadi ini. Nah terus kemudian juga, tapi alhamdulillah saya disupport, didukung oleh ibu-ibu, istri-istrinya. Ketua PKK Kota Samarinda, Balikpapan, dan Penajam Pasir Utara. Ya, didukung semuanya ya.
Jadi alhamdulillah itu bisa berjalan dengan lancar, dengan baik kegiatannya. Mereka memperlihatkan semua masing-masing memperlihatkan kegiatannya bagus-bagus sekali. Ayo datang ke Kalimantan Timur, karena itu ininya saya diajak juga ke pasar kebun sayur yang isinya manik-manik semua yang bikin histeris ya. Ini. Dan murah-murah lagi harganya. Pakaiannya hanya 120.000 Bapak Ibu semuanya. Bagus sekali. Ya, jadi kita datang ke sana, kemudian udah ditata bagus-bagus ya. Samarinda acaranya begini, Balikpapan acaranya begini, PPU acaranya bagus-bagus. Ternyata ada yang lagi viral pada saat itu. Jadi ada yang rombongan datangnya satu hari sore, lalu paginya ke PPU, ke IKN. Dari IKN acaranya hanya pagi, lalu kemudian ke Balikpapan acaranya siang. Ditata bagus-bagus oleh masing-masing ibu-ibu, bagus-bagus. Tapi ternyata ada yang lagi viral di Balikpapan, yaitu buaya Rizka. Ya, jadi buaya Rizka ini adalah buaya di Bontang. Di Bontang 26 tahun sudah dirawat oleh pawangnya, sudah biasa dicium, disayang, dipanggil nama, begitu ya. Lalu kemudian karena mengancam kenyamanan masyarakat sana, keamanan masyarakat, mengancam jiwa, dipindahkan ke Balikpapan. Nah sampai di Balikpapan, buayanya ngambek, buaya nggak mau makan buayanya karena shock berpisah dengan pawangnya, shock berpisah dengan habitatnya. Lalu kemudian sampai di Balikpapan tidak mau makan. Akhirnya kita mendatangkan pawangnya langsung. Jadi ingin melihat. Jadi tim dari Jakarta ingin melihat itu buaya. Gimana ini buaya yang lagi viral begini, yang lagi mogok makan. Datang ke sana, didatangkan pawangnya, berharap kita melihat buayanya ini nanti mau makan, ternyata nggak berhasil. Tapi alhamdulillah akhirnya dengan adanya kita melihat ini, akhirnya itu buaya dipindahkan kembali ke Bontang, ke habitatnya. Jadi alhamdulillah sekarang dengan ketemu lagi dengan pawangnya, lalu kemudian sudah mau makan lagi. Buaya. Lalu ternyata, iya mungkin yang saya bisa ceritakan ini adalah buaya yang romantis ya Pak, bukannya saya. Lalu kemudian ternyata Kalimantan Timur memang penuh dengan hewan-hewan yang fenomenal. Kemarin saya juga diajak, saya datang tamu dari Jepang, Jepang. Beliau ingin melihat namanya beruang madu di Balikpapan juga. Ini ikon dari Balikpapan. Nah, saya pikir nih enak ini datang ke Balikpapan. Lihat beruangnya. Oke, saya dengan santainya datang pamit, ini izin saya mau kasih tahu kalau saya mau datang. Karena biasa Bapak Ibu kalau kita mau datang itu tidak boleh dadakan. Jadi harus diinformasikan dulu supaya ada persiapan. Nah, ini datang melapor izin. Oh, ternyata itu saya dikasih tahu kalau beruang madu tersebut adalah kepunyaannya provinsi. Jadi kalau nanti ditemukan hal-hal yang kurang bagus itu tanggung jawabnya saya berarti. Jadi tidak enaknya gitu. Nah ini memang kegiatannya PKK mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa itu kita sering ya karena terkait dengan protokoler juga ya selalu segera kita harus kasih tahu, beritakan dulu. Nah sehingga semua sudah disiap-siapkan. Kita melihat posyandu bagus-bagus, kita lihat produk-produk bagus-bagus ya, bagus-bagus. Nah sekali kemudian saya datangnya mendadak. Ternyata apa yang ditemukan adalah posyandunya yang hampir yang kurang terawat karena pandemi. Nah saya kaget, kenapa kok dia ini ya, memperlihatkan sama saya posyandu yang seperti ini. Oh ternyata ada alasannya, ternyata mau minta bantuan. Agar diperbaiki itu posyandunya. Ya, jadi PKK ini luar biasa ya, Bapak Ibu semuanya barangkali sudah biasa mendengar. Itu ada organisasinya yang Pak Mendagri bilang selalu organisasi yang terbesar banyak. Karena mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, sampai ke desa, sampai setiap 10 rumah itu ada pengurusnya. Nah makanya kalau misalnya sebenarnya kalau kita baca berita-berita kemarin ada yang meninggal 2 bulan baru ditemukan.
ada kemudian kekerasan, anak dipukuli, ada yang meninggal begitu ya. Kalau udah sawismanya itu jalan, saling menengok antar sama warganya, itu kejadian yang meninggal 2 bulan baru ditemukan, orang yang dipukuli, kemarin juga ada anak-anak di Kalimantan Timur juga dianiaya ya, dianiaya, itu akan segera diketahui dan bisa ditindak. Saya kira demikian, terima kasih. Saya tadi alhamdulillah sudah minta di awal sebenarnya agar bagian saya diserahkan kepada ibu-ibu cantik di depan ini. Sehingga saya bisa singkat menyampaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh sekali lagi minta tepuk tangannya untuk Ibu Dokter Julia Zubir. Iya, Ibu. Tadi saya sedikit mau mengomentari ya Bu ya, kisah percintaannya memang beda ya. Kalau yang baru usia pernikahannya masih dijadikan permata gitu ya di rumah ya. Kalau Ibu selalu silam. Tadi Bapak datang, Ibu pergi. Ibu datang, Bapak pergi. Ya kan? Dan satu yang tadi saya mau komentarin. Ibu kenapa jadi tumbalnya Bapak sih Bu? Yang pertama Bapak sakit perut, Ibu yang maju padahal belum siap. Yang kedua Bapak harusnya maju, Bapak tiba-tiba punya acara lain. Ibu yang harus siap. Sampai IKN Ibu belum tahu apa-apa, Ibu yang juga harus siap. Bapak kemana sih Bu? Bapaknya kemana Ibu? Ya, oh beliau tentunya banyak ya kegiatannya ya. Jadi memang begitu, jadi kegiatannya sangat banyak sekali. Memang sekarang Kalimantan Timur menjadi perhatian. Kemudian tiap sebentar datang ya Pak Presiden datang, Pak Wapres datang, menteri-menteri apalagi. Jadi beliau akan selalu itu ya, selalu harus kemudian belum lagi tugasnya untuk memperkuat segala macam di Kalimantan Timur, pasti banyak. Dan saya kebagian menikmati rumah jabatannya. Cuma duduk-duduk aja dan jadi tumbal ya Bu ya? Oh bukan tumbal, jadi saya menikmati rumah jabatannya yang megah di Kalimantan Timur. Oh baik. Nah itu ya, jadi selain cantik, jadi si pejabat juga harus sabar ya Bu ya? Sabar kalau ditinggal-tinggal suami yang penting tetap bertugas demi bangsa dan negara. Terima kasih Ibu Dokter Julia Zubir.